Pagi hari setelah pernikahan impian kami, rasa bahagia yang manis berubah menjadi abu pahit ketika ibu mertua saya tiba. Bukan dengan ucapan selamat, tetapi dengan tagihan mengejutkan senilai miliaran rupiah untuk seluruh acara tersebut. Pagi itu terasa seperti sisa kopi mewah dan kegembiraan murni tanpa filter. Aku meringkuk di sofa di apartemen baru kami yang bermandikan cahaya matahari, mengenakan kaos oblong suamiku yang sangat lembut sambil menikmati secangkir kopi. Budi ada di dapur mencoba membuat nasi goreng, dan suara senandungnya yang ceria namun sumbang adalah musik latar yang sempurna untuk hari pertama dari sisa hidup kami. Kami sudah menikah. Setelah setahun perencanaan yang penuh tekanan, perdebatan contoh warna, dan drama keluarga, kami akhirnya berhasil melakukannya. Pernikahan kemarin sangat sempurna. Kabur putih dari renda kebaya, air mata bahagia, dan menari sampai kakiku lecet. Ruang tamu kami adalah bukti dari kesempurnaan itu. Satu sudut seluruhnya didominasi oleh apa yang dengan penuh kasih sayang kami juluki Gunung Kado. Tumpukan kotak yang dibungkus dengan indah, tas hadiah, dan sebuah kotak angpau berbentuk sangkar burung putih yang halus, di mana para tamu telah memasukkan amplop berisi harapan baik, dan kami tahu hadiah uang yang murah hati untuk membantu kami memulai hidup bersama. Kami bahkan belum menyentuhnya. Kami pulang dengan sempoyongan dalam keadaan bahagia pada pukul 2.00 pagi, menendang sepatu kami dan jatuh ke tempat tidur. Rencananya adalah menghabiskan hari ini, hari penuh pertama kami sebagai suami dan istri, dengan malas membuka semuanya, membacakan kartu ucapan dengan keras, dan hanya berjemur dalam kebahagiaan itu. Rasanya sakral, seperti babak intim terakhir dari perayaan pernikahan yang hanya dimaksudkan untuk kami. Menurutmu, apakah Tante Yuni membelikan kita salah satu kucing keramiknya yang menakutkan lagi? Seruku pada Budi, ada tawa kecil dalam suaraku. Dia menjulurkan kepalanya dari balik kusen pintu. Ada noda tepung bumbu di pipinya. Tuhan, kuharap begitu. Kita bisa memulai seluruh pasukan porselen yang menyeramkan. Dia menyeringai dan jantungku berdegup kencang. Itulah pria yang kunikahi. Pria yang bisa membuatku tertawa tentang apa saja. Saat itulah bel pintu berbunyi. Itu adalah dengungan tajam dan mendesak yang membelah gelembung kedamaian kami. Kami saling memandang dengan bingung. Kami tidak mengharapkan siapapun. Orang tua kami dan panitia pernikahan tahu kami memiliki kebijakan ketat tanpa pengunjung untuk hari berikutnya. Mungkin itu pengiriman paket, kata Budi, menyekat tangannya dengan serbet piring saat dia pergi ke pintu. Aku mendengar kunci diputar, dan kemudian sebuah suara yang membuat perasaan hangat dan bahagia di perutku mengental menjadi bongkahan es. Budi, sayang, ibu tahu kamu sudah bangun. Ibu tidak sabar untuk melihat dua pengantin baru favorit ibu. Itu adalah ibu mertuaku, Ibu Ratna. Dia menyapu masuk ke dalam apartemen seperti badai kecil, penuh dengan parfum bunga dan keceriaan yang dipaksakan. Dia berpakaian tanpa celah seperti biasa dalam setelan batik kerja yang rapi. Rambutnya disanggul menjadi helm kesempurnaan. Senyumnya, bagaimanapun, tidak cukup mencapai matanya yang dingin dan menilai. Dia memberiku pelukan kurus cepat yang terasa lebih seperti pemeriksaan keamanan. Sari, sayang, kamu terlihat cukup istirahat, katanya. Matanya melirik kaos kebesaran dan sanggul rambutku yang berantakan dengan sedikit ketidaksetujuan. Hai Bu Ratna, ini kejutan, keluhku memaksakan senyumku sendiri. Kami baru saja akan sarapan. Oh, jangan biarkan ibu menghentikan kalian, kicaunya. Tatapannya sudah menyapu melewati kami dan terkunci pada tumpukan hadiah di sudut. Matanya menyala dengan kilau posesif yang aneh. Ya ampun, lihat semua ini. Tamu-tamu kalian sangat murah hati. Budi, yang selalu menjadi anak yang berbakti, hanya tersenyum. Ya, ini cukup luar biasa. Kami berencana membukanya nanti hari ini. Omong kosong, Ibu Ratna menyatakan, menepuk tangannya dengan suara tajam dan tegas.
Tidak ada waktu seperti sekarang. Kalian berdua harus berkemas untuk bulan madu. Ibu akan membantu kalian mengaturnya. Ini hal terkecil yang bisa ibu lakukan. Sebelum aku bisa memprotes, dia sudah menjadi angin puyuh yang bergerak. Dia menaruh tas tangan desainernya di meja kopi kami dan berjalan menuju tumpukan hadiah. Rasanya seperti invasi. Ini seharusnya menjadi momen kami. Budi menatapku dengan tatapan setengah meminta maaf, setengah mengangkat bahu tak berdaya. Dia tidak pernah pandai mengatakan tidak kepada ibunya. Aku menelan kekesalanku, mengatakan pada diri sendiri bahwa dia hanya mencoba membantu. Inilah yang dilakukan ibu mertua, kan? Mereka membantu. Tapi cara dia melakukannya terasa salah. Dia tidak memuji hadiah yang dibungkus indah atau berspekulasi apa yang ada di dalamnya. Dia bekerja dengan efisiensi yang dingin dan menakutkan. Dia menyuruh Budi mengambilkan buku catatan dan pena, serta 2 tas jinjing besar dari mobilnya. Kita akan membuat 2 tumpukan, dia mengumumkan. Mengambil alih seolah-olah dia sedang memimpin rapat dewan direksi. Hadiah fisik di sini, kartu dan amplop angpau di sini. Ibu akan membuat daftar siapa yang memberi apa untuk catatan ucapan terima kasih. Dan kita bisa menyetorkan uang tunai dan cek untuk kalian. Akan jauh lebih mudah bagi kalian jika semuanya sudah diurus. Aku membuka mulut untuk mengatakan bahwa kami sangat mampu membawa hadiah kami sendiri ke bank, tetapi raut wajah Budi menghentikanku. Dia sudah mengangguk, ingin menyenangkannya. Itu ide yang bagus, Bu. Terima kasih. Jadi, aku duduk dalam diam di sofa. Kopiku menjadi dingin di tanganku saat ibu mertuaku secara sistematis membongkar hadiah pernikahan kami. Dia akan mengambil kartu, menyobek amplop dengan kuku yang dimanikur sempurna, mengeluarkan isinya, dan membuat catatan kecil yang rapi di buku catatannya. Jika ada cek atau uang tunai, itu masuk ke salah satu tas jinjing. Kartu itu sendiri ditempatkan di tumpukan kecil yang terpisah. Kegembiraan pagi itu telah benar-benar menguap, digantikan oleh keheningan yang tegang dan canggung. Hanya diselingi oleh gemerisi kertas dan sesekali komentar Ibu Ratna. Oh, betapa baiknya keluarga Hartono. Dia tidak membiarkan kami membuka satu hadiah pun. Jika kami mencoba mengambil kotak, dia akan dengan lembut mengambilnya dari tangan kami dan berkata, "Mari kita selesaikan amplopnya dulu ya, lebih efisien begini." Setelah sekitar 1 jam melakukan ini, salah satu tas jinjing besar itu menggembung dengan amplop. Kotak angpau sangkar burung itu kosong. Hatiku mencelos saat menyadari semua uang hadiah kami, uang yang diberikan teman dan keluarga kami untuk memulai masa depan kami, untuk membayar uang muka rumah, ada di tas itu, dalam penguasaannya. Akhirnya, dia menutup penanya dan berdiri, senyum puas di wajahnya. Nah, semua selesai. Lihat betapa mudahnya itu. Terima kasih, Bu, kata Budi. Tampak lega karena cobaan itu sudah berakhir. Ibu penyelamat. Jangan sebut itu, sayang, katanya, menepuk pipi Budi. Kemudian dia mengambil tas jinjing yang menggembung itu. Dia menyampirkan talinya di bahunya, dan kemudian, yang membuatku sangat ngeri, dia mengambil tas tangannya dan mulai berjalan menuju pintu. Otakku mengalami korsleting. Aku tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Aku berdiri, suaraku nyaris berbisik. Bu Ratna, apa yang ibu lakukan? Mau dibawa kemana tas itu? Dia berhenti di pintu dan berbalik menghadapku. Topeng ceria palsu itu hilang, ekspresinya keras, seperti granit yang dipahat. Ibu membawa ini ke bank, katanya. Suaranya meneteskan es. Untuk menyetorkannya ke rekening ibu. Udara meninggalkan paru-paruku. Budi tampak sama bingungnya denganku. Rekening ibu? Apa yang ibu bicarakan? Itu uang hadiah kami. Ibu Ratna tertawa pendek dan tajam yang tidak mengandung humor. Dia menatap langsung padaku. Matanya menembus mataku dan menyampaikan kalimat yang menghancurkan sisa terakhir dari kebahagiaan pernikahan kami.
Kamu tidak benar-benar berpikir pesta pernikahan seperti itu gratis kan sayang? Kamu tidak berpikir anakku mampu membiayai semua ini sendirian? Dia menepuk tas jinjing itu. Suara ratusan amplop berdesir seperti daun kering. Ini bukan hadiah. Ini adalah uang muka. Yang pertama dari banyak yang akan kalian lakukan untuk membayar ibu kembali. Dia kemudian melirik Budi, yang wajahnya menjadi sangat pucat. Dan secercah sesuatu yang tidak terbaca melintas di antara mereka sebelum dia menoleh kembali padaku. Senyumnya seperti sayatan kejam di wajahnya. Dan ada masalah bunga, tentu saja. Kata-kata itu menggantung di udara, tebal dan mencekik. Sesaat, aku yakin aku salah dengar. Itu lelucon. Lelucon yang sakit, gila, dan mengerikan. Dan sebentar lagi, dia akan tertawa, menyerahkan tas itu kembali, dan berkata, "Oh, kalian seharusnya melihat wajah kalian." Tapi wajahnya tetap menjadi topeng ketenangan yang dingin. Budi membeku, mulutnya sedikit ternganga, warna darah terkuras dari pipinya. Dia tampak seperti patung pria yang baru saja menyaksikan kecelakaan mobil. Membayar ibu kembali, akhirnya aku berhasil bicara, suaraku gemetar. "Bunga, Bu Ratna, apa yang ibu bicarakan? Ibu dan Pak Bambang, kalian menawarkan bantuan. Kalian bilang itu hadiah pernikahan kalian untuk kami." Ibu Ratna benar-benar mendengus. Hembusan udara yang merendahkan. "Hadiah? Sari, realistis sajalah. Biaya gedung saja lebih mahal dari gaji tahunanmu. Apakah kamu benar-benar percaya kami hanya menyerahkan itu padamu? Kami bukan badan amal. Kami memberikan pinjaman untuk memberi kalian pernikahan yang kalian inginkan. Atau lebih tepatnya, pernikahan yang diharapkan keluarga kami." Ini, katanya, menepuk tas jinjing itu lagi. Hanyalah penggantian pertama. Kepalaku berputar. Pinjaman? Tidak ada pinjaman. Kami tidak pernah menandatangani apapun. Kami tidak pernah menyetujui apapun. "Oh, tapi Budi menyetujuinya," katanya dengan halus. Matanya beralih ke putranya. Aku menoleh ke Budi. Jantungku berdegup kencang dengan irama panik dan ketakutan di tulang rusukku. "Budi," bisikku. "Apakah ini benar? Apakah kamu menyetujui ini?" Dia tidak mau menatapku. Dia menatap satu titik di lantai, tangannya mengepal dan membuka di sisi tubuhnya. "Bu, ini bukan waktunya." Dia tergagap, suaranya lemah. "Ini waktu yang tepat," potong Ibu Ratna, nadanya tajam seperti kaca. "Sebelum kalian berdua kabur ke Italia dengan uangku, kita perlu menetapkan persyaratannya." Dia berjalan kembali ke tas tangan desainernya di meja kopi dan mengeluarkan folder kulit tipis. Dia membukanya dan mengeluarkan selembar kertas bersih. Itu adalah spreadsheet, daftar rinci dari setiap pengeluaran pernikahan, mulai dari kartu undangan hingga tetes terakhir minuman perayaan yang disajikan. Di bagian bawah dengan huruf tebal adalah total besar, yang membuatku merasa sakit secara fisik. "Seperti yang kamu lihat," katanya, mengulurkannya untuk kulihat, meskipun aku tidak bisa fokus pada angka-angkanya. Totalnya menjadi 1.850.456.700 rupiah. Ibu telah menghitung tingkat bunga yang sangat wajar sebesar 5% dimajukan setiap bulan. Berdasarkan isi tas hadiah, ibu akan mengirimkan perhitungan akhir setelah ibu menyetorkannya. Kita bisa memotongnya dari pokok utang. Kemudian, ibu akan mengirimkan email jadwal pelunasan kepadamu. Ibu mengharapkan pembayaran pertama pada tanggal 1 bulan depan. Aku merasa seperti akan muntah. Hari yang indah dan sempurna yang kami alami kemarin tiba-tiba terasa seperti kebohongan, penipuan, produksi panggung yang didanai oleh rentenir yang kebetulan adalah ibu suamiku. "Tidak," kataku, menemukan sedikit kekuatan dari keberanian semata dari semua itu. "Sama sekali tidak. Ibu tidak bisa melakukan ini. Uang itu diberikan kepada kami oleh teman-teman kami, keluarga kami. Ibu tidak punya hak atas itu."
Aku mengambil langkah ke arahnya, berniat merebut tas itu dari bahunya, tapi Budi mencengkeram lenganku. "Sari, jangan!" pintanya, matanya lebar karena panik. "Biarkan saja. Mari kita bicarakan nanti setelah dia pergi." Sentuhannya terasa seperti pengkhianatan. Kata-katanya sebuah penyerahan. Dia memilih ibunya. Dalam konflik pertama pernikahan kami, dia memihak ibunya daripada aku. Ibu Ratna tersenyum, lengkungan tipis penuh kemenangan di bibirnya. "Suamimu adalah orang bijak. Sebaiknya jangan membuat keributan." Dia membetulkan posisi tas di bahunya. "Ibu akan keluar sendiri. Cobalah dan nikmati sisa hari kalian." Dia melemparkan pandangan meremehkan ke arah gunung kotak terbungkus yang masih duduk di sudut. "Dan ibu akan berhati-hati dengan itu. Sebagian besar berasal dari pihak keluarga ibu. Anggap saja itu jaminan." Dan dengan itu, dia pergi. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan kehampaan keheningan yang bergema. Untuk sesaat yang lama, tak satu pun dari kami bergerak. Suara dengungan kulkas memekakkan telinga. Bau nasi goreng gosong yang dilupakan Budi di atas kompor memenuhi udara. Pagi kami yang sempurna, kehidupan baru kami yang sempurna, sudah berubah menjadi abu. Akhirnya aku menoleh ke Budi. Suaraku sangat tenang namun berbahaya. "Apakah kamu tahu?" Dia akhirnya menatapku. Matanya dipenuhi rasa bersalah yang putus asa dan menyedihkan. Aku tahu dia mencatat biaya-biayanya. Aku tidak tahu dia akan melakukan ini. Aku bersumpah, Sari, dia menyebutkan pinjaman sekali berbulan-bulan yang lalu, dan aku memberitahunya kita tidak mampu membayarnya, bahwa kita tidak menginginkannya. Aku pikir dia membatalkannya. Kamu pikir dia membatalkannya? Ulangku, suaraku naik dengan ketidakpercayaan. Ibu Ratna, ibumu, yang tidak pernah membatalkan apapun seumur hidupnya. Kamu telah berbohong padaku selama ini. Setiap kali aku bilang aku khawatir tentang biayanya, setiap kali aku menyarankan kita mengurangi pengeluaran, kamu berkata, "Jangan khawatir, orang tuaku menanggungnya. Itu hadiah mereka." Kamu berbohong di depan wajahku. Aku mencoba melindungimu. Aku tidak ingin kamu stres. Dia berteriak balik. Suaranya sendiri pecah. "Melindungiku? Kamu telah menjebakku. Kamu telah menjebak kita dalam utang miliaran rupiah kepada ibumu pada hari pertama pernikahan kita." Aku gemetar karena kemarahan yang begitu dalam hingga membuatku takut. Aku mundur darinya, membutuhkan ruang. Mataku melesat ke sekeliling ruangan yang tiba-tiba terasa seperti penjara. Tatapanku mendarat di Gunung Kado. Kotak-kotak yang dibungkus dengan indah sekarang tampak seperti ejekan, simbol kedermawanan yang telah dicuri dari kami. Dengan mati rasa, aku berjalan ke tumpukan itu. Aku perlu melakukan sesuatu untuk merebut kembali sebagian kecil dari apa yang seharusnya menjadi milik kami. Tanganku menemukan kotak terbesar yang dibungkus paling mewah. Itu dari Ibu Ratna dan Pak Bambang. Aku merobek kertasnya, mencabik-cabik kertas perak dan pita putih. Napasku tersengal-sengal kasar. Aku merobek kotak itu. Di dalamnya ada mesin espresso kelas profesional teratas yang kami kagumi selama berbulan-bulan, tetapi tahu kami tidak akan pernah mampu membelinya. Itu indah, dan ditempel di krom yang berkilauan itu, ada kartu hadiah kecil berwarna krem. Tanganku gemetar saat aku mengambilnya. Aku mengharapkan ucapan selamat umum atau cinta ibu dan bapak. Tapi itu bukan kartu pernikahan. Itu adalah tagihan. Dicetak dalam tulisan tangan Ibu Ratna yang rapi dan elegan, hanya beberapa kata yang mengerikan. "Mesin espresso 20 juta rupiah. Ditambahkan ke saldo pokokmu. Selamat menikmati." Lututku terasa lemah. Aku menjatuhkan kartu itu, seolah-olah telah membakar jari-jariku, dan merosot ke lantai di tengah sobekan kertas kado. Tawa tercekik dan histeris meluap dari dadaku. Itu sangat tidak masuk akal, sangat picik dan jahat sehingga menembus kemarahanku dan menjerumuskanku langsung ke rasa kekalahan yang dingin dan sunyi. Ini bukan hanya tentang uang.
Ini tentang kendali. Setiap teguk kopi dari mesin ini akan menjadi pengingat bahwa kami dimiliki. Budi bergegas mendekat, wajahnya topeng horor. Ada apa? Apa katanya? Dia berlutut di sampingku, mengambil kartu itu. Aku memperhatikannya saat dia membacanya. Sisa-sisa penyangkalannya runtuh. Dia menatap kartu itu, lalu ke mesin yang berkilauan, lalu padaku, matanya lebar dengan pemahaman yang mengerikan. Ini bukan kesalahpahaman. Ini adalah serangan yang diperhitungkan dan direncanakan sebelumnya. Aku tidak percaya ini, bisiknya, menyisir rambutnya dengan tangan. Ini gila. Dia gila. Dia ibumu, Budi, kataku. Suaraku datar dan tanpa emosi. Dan kamu membiarkan dia melakukan ini. Kamu membiarkan dia berjalan keluar dari sini dengan ratusan juta yang menjadi milik kita. Dan sekarang, dia menagih kita untuk hadiah pernikahan kita sendiri. Aku akan memperbaikinya, katanya, bergegas berdiri. Dia mulai mondar-mandir. Hewan yang terkurung di kandang baru kami yang indah. Aku akan menelponnya. Aku akan pergi ke sana. Aku akan menuntut dia mengembalikan uangnya. Aku akan memberitahunya kesepakatan batal. Aku bahkan tidak mendongak menatapnya. Kamu pikir itu akan berhasil? Kamu pikir wanita yang menyusun jadwal pelunasan untuk pernikahan putranya sendiri hanya akan berkata, "Oh, kesalahanku," dan menyerahkan uang tunai itu? Kamu tidak bisa mengatakan tidak padanya ketika dia berdiri tepat di sini, Budi. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukannya melalui telepon? Dia berhenti mondar-mandir dan menatapku. Wajahnya kusut karena malu. Dia tahu aku benar. Dia takut pada ibunya. Aku selalu tahu dia sedikit anak mami. Tapi kupikir itu manis, tanda keluarga yang dekat. Aku tidak pernah menyadari kedekatan itu adalah tali pengikat. Dan sekarang, tali itu melilit erat di leher kami berdua. Sisa hari itu adalah kabur kesengsaraan. Hari pertama kami sebagai suami dan istri. Kami tidak membuka hadiah lagi. Pemandangan itu membuatku sakit. Kami tidak berbicara tentang bulan madu kami. Bagaimana kami bisa pergi ke Italia mengetahui itu dibiayai oleh ibunya? Setiap gelas anggur dan piring pasta ditambahkan ke utang kami yang terus bertambah. Budi melakukan beberapa upaya setengah hati untuk menelpon ibunya, tetapi semuanya langsung masuk ke pesan suara. Dia meninggalkan pesan panik dan bertele-tele yang aku tahu sedang didengarkan ibunya dengan seringai. Ayahnya, Pak Bambang, adalah non-entitas dalam semua ini. Pria pendiam dan tertindas yang sudah lama menyerahkan semua kekuasaan dan pengambilan keputusan kepada istrinya. Menelponnya akan sia-sia. Dia hanya akan menyuruh Budi mendengarkan ibunya. Menjelang malam, kami duduk dalam keheningan virtual. Jurang di antara kami di sofa terasa bermil-mil lebarnya. Minuman perayaan dari malam sebelumnya masih terbuka di meja. Gelembungnya sudah lama hilang. Metafora yang sempurna untuk pernikahan kami. Kita harus memberitahu orang tuamu, kata Budi pelan, memecah kesunyian. Aku tersentak. Pikiran untuk memberitahu orang tuaku yang baik dan murah hati, yang telah berhemat dan menabung seumur hidup mereka, dan memberi kami apa yang bagi mereka adalah kekayaan kecil, bahwa hadiah mereka telah disita oleh ibu mertua baruku untuk melunasi utang rahasia. Penghinaan itu tak tertahankan. Tidak, kataku tegas. Aku tidak akan melakukan itu pada mereka. Ini masalah kita. Masalahmu? Benarkah? Kamu perbaiki kalau begitu. Bagaimana, Sari? Bagaimana? Teriaknya. Suaranya bercampur keputusasaan. Dia memiliki semua kekuatan di sini. Dia punya uangnya. Dia mungkin punya kontrak yang bahkan tidak aku ingat pernah kutandatangani. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu bisa mulai dengan menjadi seorang suami. Balasku, kemarahan berkobar lagi. Kamu bisa mulai dengan melindungiku. Melindungi kita dari dia. Kamu seharusnya memberitahuku tentang ini sejak awal. Kita bisa merencanakannya. Kita bisa mengadakan pernikahan yang lebih kecil. Kita bisa kawin lari. Tapi kamu membiarkanku berjalan ke dalam perangkap ini dengan mata tertutup.
karena kamu terlalu pengecut untuk melawan ibumu. Kata ibumu menggantung di antara kami, jelek dan menuduh. Dia mundur seolah aku menamparnya. Pertengkaran itu menguras tenagaku secepat datangnya, meninggalkanku lelah dan kosong. Aku bangkit dan berjalan ke kamar tidur baru kami, menutup pintu di belakangku. Aku tidak bisa menatapnya lagi. Aku tidak bisa melihat apartemen kami, hadiah-hadiah, kehidupan yang seharusnya kami mulai. Semuanya terasa ternoda. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya dengan mati rasa mengemasi koperku. Bukan untuk ke Italia, tapi ke rumah orang tuaku. Aku tidak tahu apakah aku akan meninggalkannya selamanya, atau hanya untuk malam itu. Aku hanya tahu aku tidak bisa bernapas di apartemen itu. Aku perlu melarikan diri dari beban kehadiran tak kasat mata Ibu Ratna di setiap sudut. Ketika aku muncul dari kamar tidur, koper di tangan, Budi sedang berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Dia tidak berbalik. "Sari, tolong," katanya, suaranya serak. "Jangan pergi. Kita bisa memikirkan ini bersama." "Bagaimana, Budi?" tanyaku, suaraku sendiri pecah. Bagaimana kita memulai hidup bersama berdasarkan kebohongan yang begitu monumental? Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Dia akhirnya berbalik, dan wajahnya basah oleh air mata. Aku tahu aku mengacau. Aku tahu. Tapi aku mencintaimu dan aku akan memperbaikinya. Aku janji. Tepat saat itu, ponselnya bergetar di meja kopi. Notifikasi email menerangi layar. Nama pengirimnya jelas, bahkan dari seberang ruangan. Ibu Ratna. Darahku menjadi dingin. "Apa itu?" tanyaku. Dia berjalan mendekat dan mengambil ponsel itu. Tangannya gemetar. Dia membaca layar dan wajahnya berubah dari pucat menjadi putih hantu. Dia menatap ponsel itu selama 1 menit penuh. Matanya lebar dengan jenis horor baru. Sesuatu di luar uang. "Budi, ada apa?" tuntutku, berjalan ke arahnya. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia menatapku, matanya kosong. Benar-benar kalah. Dia mengulurkan ponsel itu untuk kulihat. Itu adalah email yang dijanjikannya. Terlampir adalah jadwal pelunasan, file PDF yang rapi. Tapi isi email itulah yang membuat duniaku miring pada porosnya. Sayang, email itu dimulai. "Ini jadwal pembayaran seperti yang dibahas. Pembayaran pertamamu jatuh tempo pada tanggal 1. Juga, ibu telah mengambil kebebasan untuk membatalkan tiket bulan madu kalian. Dengan utang baru ini, perjalanan ke Italia terlalu boros. Jangan khawatir, ibu mendapat pengembalian uang penuh. Anggap saja itu pembayaran keduamu. Kita akan membahas opsi liburan yang lebih terjangkau untuk kalian berdua nanti. Mungkin akhir pekan di puncak." Sinta, ibu puncak. Arogansi belaka yang menyesakkan napas itu bagaikan pukulan di perut. Dia tidak hanya mencuri uang kami dan menjebak kami dalam utang. Dia telah mencuri bulan madu kami. Perjalanan yang telah kami habiskan berbulan-bulan untuk merencanakannya. Pelarian romantis yang seharusnya menjadi awal yang indah dari kehidupan pernikahan kami telah dihapus dengan beberapa klik mouse-nya. Diganti dengan saran akhir pekan di puncak. Tempat yang aku tahu dia dan Pak Bambang memiliki villa tua yang suram. Dia tidak hanya mengendalikan keuangan kami, dia mengendalikan hidup kami, kenangan kami, masa depan kami. Aku melihat koper di dekat pintu, lalu ke wajah Budi yang hancur. Pergi sekarang terasa seperti melarikan diri, seperti membiarkannya menang sepenuhnya. Jenis api yang berbeda mulai menyala di nadiku, menggantikan keterkejutan dan keputusasaan. Itu adalah kemarahan yang dingin dan keras. Dia menginginkan pertarungan. Baik, dia akan mendapatkannya. "Oke," kataku. Suaraku sangat tenang. Budi menatapku bingung. "Oke," ulangnya. "Sari, dia membatalkan bulan madu kita. Dia... Aku tahu apa yang dia lakukan," potongku. Aku berjalan ke sofa dan duduk,
meletakkan tanganku di lutut untuk menghentikannya gemetar. Dan kamu tidak akan menelponnya. Kamu tidak akan memohon. Kamu tidak akan melakukan apapun. Apa? Kita harus melakukan sesuatu. Kita akan melakukannya, kataku, menatap matanya. Pikiranku tiba-tiba jernih seperti kristal. Kabut emosi digantikan oleh tekad tajam dan dingin. Kita akan memainkan permainannya, tapi kita akan memainkannya dengan aturan kita. Aku menghabiskan 1 jam berikutnya menjabarkan semuanya. Rencanaku sederhana dalam pelaksanaannya, tetapi brutal dalam implikasinya. Untuk saat ini, kami akan menyerah. Budi akan mengirim email singkat dan sopan kembali ke ibunya. Terima kasih, Bu. Kami mengerti. Bicara segera. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya kepatuhan yang dingin dan tenang. Kami akan berpura-pura menerima utang itu. Kami akan berpura-pura menerima kendalinya. Dan uangnya, hadiah-hadiahnya? Tanya Budi tampak ngeri. Kita biarkan saja, kataku. Kata-kata itu terasa seperti asam. Untuk saat ini, uang itu hilang. Hadiah-hadiah itu ternoda. Itu bukan hadiah. Itu alat tawar-menawar. Dan kita akan menghapus alat tawar-menawar itu. Hari berikutnya adalah salah satu yang terberat dalam hidupku. Alih-alih berkemas untuk ke Italia, kami mengemasi hadiah pernikahan kami, setiap bagian terakhir dari mereka. Mesin espresso, vas kristal, porselen halus, peralatan makan perak. Kami pergi ke toko barang bekas mewah, jenis yang sering dikunjungi Ibu Ratna sendiri, dan menjual setiap barang. Aku menyaksikan pemilik toko menghitung nilai masa depan kami yang dicuri. Itu hampir tidak cukup untuk membuat penyok pada utang palsu itu. Tapi itu adalah awal. Itu uang kami sekarang, bukan miliknya. Kemudian kami pergi ke bank kami. Kami membuka rekening bersama baru, rekening rahasia yang tidak diketahui Ibu Ratna. Kami menyetorkan uang tunai dari toko barang bekas itu. Kami mengatur transfer otomatis, mengalihkan sebagian besar gaji kami ke dalamnya setiap hari gajian. Di luar, kami akan hidup hemat seolah-olah kami sedang berjuang untuk melakukan pembayaran bulanannya. Pada kenyataannya, kami sedang membangun peti perang. Budi ragu-ragu pada awalnya. Gagasan penipuan yang diperhitungkan begitu dalam terhadap ibunya sendiri membuatnya takut. Tetapi ketika dia melihat baja di tulang punggungku, sesuatu bergeser dalam dirinya. Dia melihat wanita yang dinikahinya bukan korban, tapi pejuang. Dan perlahan, dia mulai bertarung juga. Dia melihat bahwa rencanaku bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang bertahan hidup. Ini tentang mengambil kembali hidup kami. Satu setoran rahasia pada satu waktu. Tanggal 1 bulan itu tiba. Kami mentransfer jumlah persis yang diminta Ibu Ratna dari rekening utama kami yang terlihat ke rekeningnya. Kami bahkan menambahkan catatan kecil. Pembayaran 1 dari 360. Terima kasih atas bantuan Ibu. Kepicikan itu terasa menyenangkan. Hidup jatuh ke dalam ritme baru yang aneh. Kami adalah tim yang dipersatukan oleh rahasia kami. Kami memasak di rumah daripada makan di luar. Kami menonton film di sofa daripada pergi ke bioskop. Kami memberitahu semua orang bahwa kami menabung secara agresif untuk uang muka rumah, yang secara teknis bukan kebohongan. Bagi Ibu Ratna, kami adalah anak-anak cantik yang sempurna, berjuang di bawah beban kedermawanannya. Panggilan telepon Budi dengannya menjadi mahakarya akting yang halus. Dia akan menghela napas dan berbicara tentang betapa ketatnya uang, bagaimana mobil butuh ban baru, bagaimana kami sangat bersyukur dia membantu kami memiliki pernikahan yang tidak mampu kami biayai sebaliknya. Dan Ibu Ratna, sombong dan puas, mempercayai setiap kata. Dia akan menawarkan nasihat yang merendahkan tentang penganggaran dan memuji kami atas tanggung jawab baru kami. Dia tidak tahu bahwa dengan setiap pembayaran yang kami lakukan padanya, kami memasukkan jumlah ganda dari itu ke dalam dana pelarian kami. 6 bulan berlalu seperti ini. 6 bulan pemberontakan diam-diam, percakapan berbisik dan pandangan bersama atas laporan bank rahasia kami. Kami lebih dekat dari sebelumnya.
Ditempa dalam api tiraninya, utang itu masih sangat besar, tetapi rekening rahasia kami terus bertambah. Kami punya tujuan, kami punya rencana, kami punya harapan. Kemudian, suatu Sabtu sore, Ibu Ratna menelpon. Suaranya lebih manis dari biasanya. Nada seperti sirup yang langsung membuat gigiku ngilu. "Budi, sayang, Ibu punya berita paling indah," kicaunya. "Ayahmu dan Ibu telah memutuskan untuk menjual rumah. Kami pindah ke apartemen kondominium di lapangan golf. Semuanya terjadi begitu cepat." Budi menyalakan pengeras suara. Matanya menemukan mataku di seberang ruangan. "Wow, Bu, itu mendadak," katanya hati-hati. "Ya, dan bagian terbaiknya adalah kami telah menemukan pembeli yang paling sempurna. Pasangan muda yang cantik yang baru memulai. Mereka sangat mengingatkan Ibu pada kalian berdua," semburnya. "Mereka sudah mengajukan penawaran, jauh di atas harga permintaan. Tapi tentu saja, pikiran pertama Ibu adalah kalian." Ketakutan dingin merayap di tulang punggungku. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Apa maksud Ibu?" tanya Budi. "Ya sayang, ayahmu dan Ibu setuju. Sudah sepantasnya rumah itu tetap berada dalam keluarga. Kami ingin memberi kalian hak penolakan pertama. Kami siap menjualnya kepada kalian dengan harga yang sama persis dengan yang ditawarkan pasangan lain. Tentu saja, ini adalah kesempatan seumur hidup," katanya. Kemudian dia memberikan pukulan telak terakhir. Suaranya meneteskan kemurahan hati palsu. "Dan jangan khawatir tentang uang muka. Kami hanya akan memasukkan apa yang kalian hutangkan kepada kami untuk pernikahan langsung ke dalam hipotek rumah. Akan jauh lebih sederhana bagi semua orang." Keheningan membentang di seberang sambungan telepon. Tangan Budi yang memegang telepon gemetar. Dia menatapku. Wajahnya kanvas kepanikan murni. Dia mendapatkan kami. Atau dia pikir dia mendapatkan kami. Itu adalah perangkap yang sempurna, berjubah dalam kedok kesempatan sekali seumur hidup. Tolak, dan kami akan menjadi anak-anak tidak tahu berterima kasih yang menolak rumah keluarga. Terima, dan kami akan dibelenggu padanya selama 30 tahun ke depan. Utang palsu kami berubah menjadi hipotek nyata, selamanya hidup di bawah atap yang dimilikinya secara roh, jika bukan secara nama. Setiap keran bocor, setiap cat yang terkelupas, akan menjadi pengingat kekuasaannya atas kami. Tapi saat aku menatap Budi, aku tidak hanya melihat kepanikannya. Aku melihat percikan pembangkangan yang telah kami rawat dengan hati-hati selama 6 bulan terakhir. Aku memberinya anggukan pelan dan mantap. Sudah waktunya. Permainan sudah berakhir. "Wow, Bu," kata Budi, suaranya secara ajaib stabil. "Dia aktor yang lebih baik daripada yang aku kira. Itu tawaran yang sangat murah hati. Kami tidak bisa berkata-kata. Kami perlu membicarakannya, tentu saja. Bisakah kami datang besok untuk mendiskusikannya secara langsung?" "Tentu saja, sayang," kicau Ibu Ratna. Nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia telah memakan umpan itu. "Datanglah untuk makan siang. Kita akan minum jus segar spesial untuk merayakan rumah baru kalian." Begitu dia menutup telepon, kami langsung beraksi. Ini adalah satu kesempatan kami. Kami menghabiskan sisa hari itu di bank dan di notaris mencetak dokumen. Kami adalah mesin yang diminyaki dengan baik, yang didorong oleh adrenalin dan 6 bulan kemarahan yang membara. Ketika kami pergi tidur malam itu, kami tidak tidur. Kami berlatih membahas setiap skenario yang mungkin, setiap baris kalimat, setiap serangan balik. Kami bukan lagi pengantin baru yang ketakutan yang dia sergap sehari setelah pernikahan kami. Kami adalah tentara yang bersiap untuk pertempuran terakhir kami. Kami tiba di rumah mertuaku keesokan paginya, tepat pukul 11.00. Udara kental dengan kepuasan diri yang sombong. Pak Bambang berseri-seri, dan Ibu Ratna meluncur di sekitar dapur. Seorang ratu sejati yang menyurvei kerajaannya yang sekarang dengan murah hati dia berikan kepada kami. "Jus jeruk spesial," kicaunya, mengangkat botol minuman. "Tidak, sangat formal.
Apa semua ini? Dia menggeser folder itu melintasi meja ke arahnya. Ibu Ratna membukanya. Alisnya berkerut bingung. Halaman pertama adalah laporan bank dari rekening rahasia kami. Saldo akhir ditampilkan dengan tinta hitam tebal. Itu adalah jumlah yang substansial. Jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka bayangkan. Kami tabung dalam 6 bulan yang singkat. Halaman berikutnya adalah cek kasir bank. Itu dibuat untuknya, sebesar sisa pokok pinjaman pernikahan curangnya. Setiap sen terakhir. Ibu Ratna menatap cek itu. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara seperti ikan. Pak Bambang mengintip dari balik bahunya. Matanya lebar. Apa? Bagaimana? Ibu Ratna tergagap, memandang dari cek itu ke kami. Dari mana kalian mendapatkan uang ini? Kami hidup dengan separuh pendapatan kami selama 6 bulan, kataku dengan tenang. Kami menjual hadiah pernikahan, semuanya. Ternyata mesin espresso yang ibu tagihkan dengan baik hati itu memiliki nilai jual kembali yang bagus. Kilatan kemarahan melintasi wajahnya, tetapi dia terlalu terpana untuk berbicara. Kami melunasi pinjaman secara penuh, efektif segera, lanjut Budi. Suaranya berdering dengan otoritas baru. Kami juga membebaskan ibu dari keterlibatan keuangan apapun dalam hidup kami di masa depan. Cek ini melunasi utang kami. Kami selesai. Dia belum selesai. Dia merogoh folder dan mengeluarkan dokumen lain. Ini, katanya, menggesernya melintasi meja, adalah perjanjian pasca nikah yang disusun oleh pengacara kami. Ini menyatakan bahwa setiap hadiah keuangan atau pinjaman di masa depan dari ibu kepada salah satu dari kami, secara hukum dianggap sebagai hadiah tanpa harapan pembayaran kembali, kecuali disertai dengan kontrak yang ditandatangani oleh Sari dan saya di hadapan penasihat hukum kami. Ini juga menguraikan ketentuan non-intervensi dalam kehidupan keuangan dan pribadi kami. Wajah Ibu Ratna telah berubah menjadi merah padam karena marah. Perjanjian pasca nikah? Beraninya kamu, setelah semua yang kami lakukan untukmu. Apa yang telah ibu lakukan untuk kami? Tanya Budi. Suaranya mentah tapi kuat. Ibu berbohong pada kami. Ibu mencuri dari teman dan keluarga kami. Ibu mencoba menjebak kami dalam utang dan kendali seumur hidup. Ibu tidak memberi kami hadiah pernikahan. Ibu menyerahkan kami sebuah jangkar dan mengharapkan kami berterima kasih untuk itu. Pak Bambang akhirnya berbicara. Suaranya bisikan lemah. Ratna, mungkin kita harus... Diam, Bang, bentaknya. Bahkan tidak memandangnya. Dia memelototiku. Matanya dipenuhi racun. Ini kamu kan? Kamu menaruh ide-ide ini di kepalanya. Kamu membuat anakku melawanku. Tidak. Kataku, membalas tatapan bencinya tanpa berkedip. Aku hanya mengingatkannya seperti apa seharusnya pernikahan itu. Sebuah kemitraan, sebuah tim, sesuatu yang tidak ibu ketahui sama sekali. Aku melirik tajam ke arah suaminya, yang menyusut di bawah tatapanku. Budi dan aku adalah tim, dan tim kami secara resmi memotong ibu dan manipulasi beracun ibu dari hidup kami. Aku berdiri dan Budi berdiri bersamaku. Tanda tangani dokumen itu, Bu, katanya. Suaranya tidak memberikan ruang untuk argumen. Tanda tangani atau kami berjalan keluar dari pintu itu, dan ibu tidak akan pernah melihat atau mendengar dari kami berdua atau cucu masa depan ibu lagi. Pilihan ada di tangan ibu. Ancaman itu menggantung di udara, berat dan mutlak. Selama 1 menit yang menyiksa. Dia hanya menatapnya. Dadanya naik turun. Dia melihat putranya. Tetapi dia tidak melihat anak laki-laki yang telah dia kendalikan sepanjang hidupnya. Dia melihat seorang pria. Seorang pria yang akhirnya memilih istrinya, pernikahannya, masa depannya daripada ibunya. Dan pada saat itu, aku melihatnya hancur. Pertarungan keluar dari matanya, digantikan oleh kekalahan yang dingin dan pahit. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pena yang kami sediakan dan menggoreskan tanda tangannya di garis itu. Pak Bambang dengan cepat mengikutinya. Kami mengambil salinan perjanjian kami, meninggalkan cek kasir di atas meja.
Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kami berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan minuman jus yang belum dituangkan, dan rantai kami hancur di lantai ruang makan. Saat kami masuk ke mobil kami, matahari terasa lebih hangat, udara lebih bersih. Budi memegang tanganku, cengkeramannya kuat dan mantap. Dia membawanya ke bibirnya dan menciumnya. Matanya bersinar dengan air mata kelegaan. Jadi, katanya, senyum perlahan menyebar di wajahnya. Aku dengar Italia indah saat ini sepanjang tahun. Aku membalas senyumnya. Hatiku begitu penuh, aku pikir itu mungkin meledak. Kupikir begitu, kataku. Dan aku tahu, pasangan yang baru saja mendapat sedikit uang tambahan. Kami pergi dari rumah itu tanpa mengetahui masa depan apa yang terjadi dengan keluarganya. Tapi untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan kami tahu satu hal yang pasti. Masa depan, apapun itu, adalah milik kami untuk ditulis. Dan itu akan menjadi indah.